Baik Pak Prof, Bu Gung, sebelum kita mulai acara, izinkan yang menyapa penonton di Rumah Demon. Om Swastiastu, pemirsa TVRI Bali, senang sekali saya Dewi Yulianti bisa bersama pemirsa lagi dalam acara Adat Bali. Dan pada hari ini kita akan berbincang kembali tentang hukum perkawinan dan saya sudah bersama dua narasumber di Art Center ini di Taman Budaya Bali. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Sekarang kita sudah bersama satu narasumber lagi nih Pak Prof. Kita akan perkenalkan Bu Gung. Niki namanya panjang, jadi biar tidak salah yang baca. Jadi Prof India bersama Ibu Dr. Ana Agung Istri Ari Atu Dewi, SHMH. Suksma niki Bu Gung ampun ngerauhin ikut bersama sama-sama di acara Adat Bali kita pada hari ini. Dan Prof, kita sedang berbincang sekarang tentang cara melangsungkan perkawinan. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang cara melangsungkan perkawinan. Nah, Prof, di acara Adat Bali sebelumnya kita sudah berbincang banyak sekali tentang bentuk-bentuk perkawinan dan juga kasus-kasus yang terjadi dalam sebuah rumah tangga gitu, sebuah keluarga. Jadi banyak sekali Prof sudah dibahas. Nah, sebelum kita ke cara melangsungkan perkawinan, ada baiknya nih Prof kita perbincangkan lagi untuk mengingatkan kembali pemirsa. Mungkin ada yang tidak sempat menyaksikan tayangan kita sebelumnya tentang bentuk-bentuk perkawinan tersebut. Baik, kita akan jelaskan kembali tentang bentuk-bentuk perkawinan ya Prof. Mohon izin Bu Gung bisa jelaskan apa itu bentuk-bentuk perkawinan yang kita miliki di Bali. Matur semua, izin Prof, karena kami adalah satu tim. Tadi sampun diperkenalkan bahwa Titiang adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum UNUD, asistennya beliau yang juga sedang mendalami urusan perkawinan. Kalau kita berbicara perkawinan, paling tidak kita harus tahu konsep dulu. Konsep perkawinan. Ya, konsep perkawinan dulu. Apa itu perkawinan, kan begitu. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, ya, yang ingin membentuk keluarga, ya, yang kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu dulu konsepnya. Jadi ada konsep Tuhan ada juga konsep, ada konsep dulu memang perlu kita pahami bersama bahwa di situ ada ikatan lahir batin antara satu orang pria dan satu orang wanita. Dan itu pun berlaku di hukum adat Bali. Ya, kalau kita melakukan perkawinan, satu ada laki, satu ada perempuan. Pasti ya, harus pasti ada. harus ada. Kan itu. Kalau hanya wanita saja tidak terjadi terjadi perkawinan, kan begitu. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan ingin membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah maksudnya apa? Maksudnya adalah itu merupakan tujuan dilakukannya perkawinan. Kalau orang melakukan perkawinan kan harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar mereka yang melakukan perkawinan itu hidup bahagia, harmonis, kekal, ya, harmonis, kekal sampai kakek nenek begitu ya, sampai akhirnya memiliki keturunan. Nah, di situ kalau dalam undang-undang sudah diatur mengenai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di situ juga ada unsur adat agamanya. Gitu. Adat dan agamanya sama artinya ketika kita memahami hukum perkawinan adat Bali. Betul. Sebelum kita masuk nih ke bentuk-bentuk perkawinan atau cara-cara melakukan perkawinan. Jadi harus tahu konsepnya dulu, tujuannya apa. Nah, setelah dipahami apa itu hukum perkawinan, ya, secara konsep yang diatur dalam undang-undang atau yang sering kita sebut dengan konsep hukum nasional, juga sama dengan konsep hukum adat Bali. Hukum adat Bali kan jelas mereka yang melakukan perkawinan, satu orang pria, satu orang wanita terikat dengan hukum adat dan agamanya, terutama hukum adat Bali. Kaitan artinya sama itu, sudah sama itu, artinya sudah tercermin dari konsep hukum nasional, juga sudah mencerminkan di hukum adat. Karena hukum adat Bali itu memang payungnya adalah hukum nasional, Bu Gung. Paling tidak seperti itu, kan begitu. Sampun ngenten, setelah itu baru kita perlu memahami bentuk-bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan di Bali itu
kalau kita pahami sebenarnya dari dulu banyak sekali. Nanti mungkin Iya. Prof India yang akan menjelaskan yang lama-lama begitu ya. Bukan berarti Yang- Prof India lama. Bukan. Prof Yang Indah yang nanti lama-lama, akan yang menjelaskan baru-baru, yang lama-lama. Bugong. Dia menjelaskan Iya. dulu yang baru-baru. Artinya Iya. yang biasa dilakukan. Yang masih di- berlaku sampai Ya, saat ini, Bugong, ya. iya, Iya. yang diberlakukan di Bali gitu Iya. nge. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perkawinan. Kalau istilah nasionalnya itu perkawinan biasa. Perkawinan Kalau biasa, kita nggih. ring Bali disebut dengan perkawinan memadik. Memadik nggih. Iya. Memadik. Terus yang kedua itu adalah perkawinan apa namanya nyeburin itu atau nyentane, Nggih, nggih. ya. Nah, itu ada dua bentuk perkawinan. Nggih. Ada lagi satu bentuk perkawinan yang sedang apa namanya Marak. banyak orang yang melakukan tapi banyak orang yang tidak mengakui begitu. Nanti Masih- Prof Indah yang akan menjelaskan itu. Cukup berat itu menjelaskan karena harus ada Masih lika-likunya kontroversial kan Betul. nggih. Betul nggih Prof nggih. begitu. Itu yang disebut Jadi yang kontroversial Nggih. beliau nanti. Betul. Ini celang namanya. Celang namanya. Nggak Itu yang- manut dengan senior namanya. Itu yang Nggih, disebut dengan perkawinan pada gelahang. Nggih. Ya, perkawinan pada mungkin Prof Indah yang nanti akan menjelaskan. Baik. Kalau dari sisi bentuk yang umum dilakukan oleh krama Bali, tengah-tengah dalam hukum adat Bali itu Nggih. kalih nikah. Nggih. Dua itu perkawinan memadik dan perkawinan nyeburin atau nyentane. Nyentane. Nggih. Nikah Dan- kalau dilihat bentuknya. Dan yang nyentane itu pun sangat jarang ya Bu Bugong ya. Nggih. Baik Bugong, Niki sudah banyak dijelaskan. Sekarang kita memohon ini kepada Prof. Silakan Prof, karena tadi Bugong mengatakan Prof yang ini piawai menjelaskan tentang sedikit kontroversial nih Iya, Bugong ya, masih nggih. tentang pada gelahang seperti itu ya. Udah boleh belum? Ada dasar hukumnya tidak? Seperti itu. Mohon Prof nih dijelaskan tentang bentuk perkawinan pada gelahang. Bahasa Indonesianya tapi Niki Prof. Kalau Sama-sama mungkin miliki tidak ya? kalau mungkin diterjemahkan, kalau tidak biarin. Biarin saja nih. Jadi khas technical term gitu. Iya. Nggih. Lurus Prof. Yang nomor satu Nggih. soal bentuk yang sudah disinggung tadi. Nggih. Bentuk perkawinan yang tadi memadik Yang itu biasa nggih. juga dikenal dengan kawin biasa. Di bahasa Bali juga boleh sebut seperti nikah nggih. Ya, bukan kawin biasa, tapi Biasa. kawin biasa. Oh, Karena kawin dia biasa. nama. Nggih. Kalau kawin biasa kesannya kan Tidak spesial. iya. Biasa-biasa saja. Iya, kalau kawin biasa nama. Nggih. Kenapa disebut kawin biasa itu ada kalanya disebut dengan Nggih. kawin memadik. Nggih. Pada umumnya kawin biasa itu Nggih. dilakukan dengan cara memadik. Melamar seperti itu nggih Prof. Ya. Itu. Kemudian tadi ada utangnya ya. Ditugaskan untuk menjelaskan bentuk perkawinan yang ketiga. Nggih. Jadi yang pertama kawin Nggih. biasa, Biasa memadik. memadik. Yang kedua kawin Nyeburin. nyentane Nggih. atau nyembur. Nggih. Yang ketiga kawin pada gelahang. Nggih. Kawin nyentane ini tidak selamanya bisa dikatakan kawin nyeburin. Tidak Selamanya Oh, tergantung nggih. Kenapa, Prof? dari mana posisi kita waktu menjelaskan kawin ini. Apabila posisi kita berada di pihak laki-laki, Nggih. Oh, laki-laki yang melangsungkan perkawinan ini disebut kawin nyeburin. nggih. Kebetulan saya punya bukunya. Nggih. Ya, seorang ahli hukum adat juga coba-coba menerjemahkannya Nggih. sehingga menjadi aneh terjemahannya. Betul. Ini sekali lagi tidak perlu dipikirkan soal Nggih. Betul Prof. nama ini. Bila kita berada di pihak wanita, Nggih. ya, namanya bukan kawin nyeburin, Nggih. tetapi kawin kaceburin. Oh iya. Jadi kalau lagi-lagi Nyeburin. Nyeburin. kalau posisinya di sini Nyeburin. kaceburin. Yang wanita nggih. Ya itu. Mesti agak cermat. Nggih. Tapi Dalam kata dasarnya menggunakan- sama ya. Ya, dalam menggunakan dua istilah ini. Nggih. Tergantung Nyeburin dan dari keceburin. ya posisi kita berada di mana. Nggih.
Bila ada di pihak laki-laki namanya nyeburin. Nyeburin, Kalau di pihak wanita keceburin. kaceburin. Keceburin apa ka? Keceburin. Tulisannya Ka. keceburin. Keceburin. Baca ke. Diceburin. Ya. Sekarang yang ditugaskan tadi sama ini kan menjelaskan bentuk kawin Nggih. yang ketiga itu. Nggih, yang kontroversial Iya nggih, kan itu makin. yang ditugaskan. Nggih. Ini agak Nah, kontroversial iya. katanya, Prof. Kawin biasa sesuai dengan namanya Nggih. itu kan apa paling umum Iya. dilaksanakan atau dipilih. Dipilih nih. Ya. Dalam pelaksanaannya semuanya dipertanggungjawabkan oleh yang laki-laki. Nggih. Artinya yang wanita diambil Dilamar oleh yang laki-laki. ya. Kalau yang nyentano sebaliknya, Nggih. yang laki-laki diambil Oleh oleh. pihak wanita. Nah, Nggih. makanya di Bali ada ungkapan yang sangat lekat dengan dua bentuk perkawinan ini. Nggih, nanti nih ke Prof. Bila ada laki-laki kawin, Mhm. pertanyaannya nyen juange. Juange. Nggih. Itu kan? Nggih. Atau apabila ada wanita gadis yang kawin, pertanyaannya Nyen nyen karnyuang. nyuang. Gitu. Ya. Nggih. Nah, juange dan nyen Nyuang. nyuang itu lebih dikenal dengan ungkapan juang kajuang. Juang kajuang. Ya, Nggih. itu. Itu Baik. ungkapan khas Bali itu. Baik, juang kajuang ini. Ya. Baik Prof Niki, sebelum kita diskusikan lagi yang paling kontroversial tadi, Niki permintaan Bugong ke Prof. Kita akan jeda sejenak Prof. Oke. Nggih, Bugong, Prof silakan dinikmati niki hidangan yang sudah disediakan. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih di acara Adat Bali dengan topik kita hari ini tentang hukum perkawinan, dan spesialnya lagi Niki dari Prof dan juga Bugong kita sedang membahas tentang cara melangsungkan perkawinan. Nah Prof tadi kan masih ini ya nunggak ya penjelasan Prof tentang bentuk perkawinan. Ya. Terus tadi ada istilah juang kajuang Bugong ya. Niki kalau dengan Prof selalu ada istilah-istilah baru nih. Juang kajuang gitu. Kaceburin dan nggih. Betul durus Prof dijelaskan tapi nih ke yang Prof tadi masih nunggak penjelasannya sebelum kita menjelaskan tentang bentuk perkawinan pada gelang. Ya. Munculnya istilah juang kajuang ini sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem kekerabatan kapurusa Kapurusa di Bali. itu memang sistem kita nggih Prof. Ya. Atau dalam bahasa antropologinya sistem patrilineal. Batrilnya. Sehingga dalam tanda kutip yang nomor satu adalah garis keturunan laki-laki. Laki-laki. Gitu. Yang wanitanya kalau melangsungkan perkawinan, Mhm. yang wanita dijuang Nggih, atau keambil. iya. Gitu. Keambil. Ya, gitu. Jadi ada yang nyuang, ada yang dijuang. Dijuang. Ini yang disebut juang Kajuang. kejuang. Itu istilah khas Bali. Nggih. Demikian pula halnya dengan bentuk perkawinan itu. Nggih. Perkawinan biasa, perkawinan nyentano, semuanya lahir dari sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan kapurusa Nggih. atau Itu purusa konsekuensinya. atau patrilineal. Nggih. Gitu. Pertanyaannya sekarang, apabila tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa, tidak mungkin nyuang anak itu, Nggih. kemudian juga tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan nyentano, Nggih. nyuang anak muani untuk diajak ke rumahnya. Ke rumah yang perempuan. Itu. Kenapa tidak mungkin? Karena contohnya masing-masing lahir sebagai anak
sebetulnya tidak perlu memilih bentuk perkawinan manapun, asal keluarganya siap untuk putung. Putung, tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan atau camput. Camput. Ya. Dalam situasi putung atau camput, segala warisannya akan bergeser tidak kepada keturunannya secara langsung, melainkan kepada keturunan yang ada di samping. Mungkin misannya, mungkin mindonnya. Apabila orang yang tidak mungkin melangsungkan perkawinan biasa karena sebab yang tadi, kemudian juga tidak mungkin melangsungkan perkawinan yang tanah, tetapi siap untuk putung, tidak perlu memilih, segala warisannya diambil, berpindah kepada orang di luar keturunannya secara langsung, tidak perlu memilih bentuk perkawinan yang ketiga itu, perkawinan pada gelang itu. Betul. Itu saja. Kalau tidak siap putung dan tidak mungkin kawin biasa, kemudian tidak mungkin kawin yang tanah, ya kita pilih ini. Ya silakan. Baik Prof, benar sekali ini Fakultas Hukum peneliti-peneliti di sana sudah membuat menyediakan Prof. Jadi bagaimana niki penelitinya kisah niki bagaimana niki Prof dan juga Bugong mungkin jelaskan, karena tadi kan Bugong sampun kenten niki minta Prof yang menjelaskan lebih komplit kenten Bugongnya tentang niki bentuk perkawinan pada gelar niki. Ya, tema kita sebenarnya apa? Tema kita adalah cara melangsungkan perkawinan, tapi karena belum tuntas, bagaimana cara melangsungkan perkawinan itu mungkin. Karena bentuk perkawinan pada gelang ini perlu penjelasan yang utuh, itu lebih baik kita jadikan ini satu tema pada suatu saat nanti. Betul. Sekarang kita kembali ke cara melangsungkan perkawinan. Ya, atau ada bentuk lain yang perlu dijelaskan. PR Bugong belum dijawab tuntas ini. Ini tidak apa-apa. Jadi nanti kita buat segmen khusus nih Prof. Baik Prof, sekarang kita akan ke cara melangsungkan perkawinan. Siredumo niki ladies first or Prof langsung niki untuk kenten cara melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan adat kebiasaan lokal, nasional, internasional. Ladies first. Ini durus Bugong niki cara melangsungkan perkawinan kita sudah diskusikan tadi, mungkin pemirsa di rumah juga sudah refresh lagi nih tentang apa yang kita perbincangkan di acara adat Bali sebelumnya, bentuk perkawinan. Jadi Prof juga sudah dengan segar juga menjelaskan, mungkin Bugong durus dijelaskan cara melangsungkan perkawinan tersebut. Durus Bugong. Matur suksema Prof atas tugas balikannya. Tugas balik nih. Manda sami-sami memargi kan. Betul. Suksema kalau kita berbicara mengenai cara untuk melakukan perkawinan, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang betul ada dua bentuk. Yang satu itu memang agak keramat, itu yang memang tidak bisa sembarang orang menjelaskan gitu. Nanti kita khususnya khusus nanti seperti disampaikan sama Prof. Yang pertama, yang ingin melihat yang pertama dulu mengenai perkawinan memadik. Umumnya ketika melakukan perkawinan memadik itu kan enten itu perkawinan yang sangat biasa dilakukan oleh semeton-semeton Bali ya. Semeton-semeton Bali. Yang dilalui adanya beberapa tahap kan begitu ya. Yang pertama itu umumnya pasti ada dari pihak, kalau ini yang memadeknya ini kan bisa perempuan yang memadek laki-laki atau yang laki-laki bisa memadek si perempuan. Ketika perempuan memadek laki-laki berarti dia sudah pasti dia perkawinan yang tanah dia. Ya. Juang kajuang. Nyeburin kaceburin, nah yang tadi istilah yang baru saya dengar sangat melekat akhirnya gitu ya. Nah perkawinan memadek itu pertama seperti yang sampaikan tadi pasti akan dilalui dengan ngeraos nih artinya namanya memadek pasti ada tahapan-tahapannya. Pertama pihak puruse, ya pihak puruse datang ke pihak yang
perdana. Nah, makanya kita ingin menjelaskan sebelum masuk ke situ dulu. Siapa yang disebut dengan purusa? Siapa yang disebut dengan perdana? Tadi Prof sempat menyampaikan purusa itu adalah dia laki-laki, tetapi di konteks yang lain purusa itu juga bisa kita sebut perempuan dalam apa kenyataannya begitu ya. Jasmaninya perempuan. Artinya tidak ingin menyampaikan di sini kalau kita berbicara purusa perdana itu adalah status hukumnya. Status hukumnya. Ya. Bukan jenis kelamin. Bukan. Kadang kan orang memahaminya itu purusa itu ansih laki-laki. Orang menyebutnya laki-laki padahal itu status yang melekat gitu. Perempuan bisa nggak sebagai purusa? Bisa. Berbeda kalau kita berbicara dengan orang-orang yang ada di Batak gitu misalnya. Ring Batak itu tidak mengenal ada patrilineal itu tidak mengenal yang perempuan dikatakan sebagai purusa tidak. Ya. Di sana ya laki-laki perempuan ya perempuan. Tapi kalau kita ring Bali yang tekankan patrilinealnya itu bisa apa Prof namanya beralih-alih Prof bisa yang laki-laki menjadi purusa, bisa yang fleksibel, patut. Bisa yang perempuan sebagai purusa. Jadi setelah nike ada pembicaraan gitu, mungkin kayak mesedak kentan Ibu Gong. Mesedak nikah mesedak. Usan mesedak nikah kan ada pembicaraan biasanya pembicaraan antar keluarga kecil dulu. Keluarga kecil dulu, masing-masing keluarga batihnya bapak, ibu, anak, bapak, ibu, anak kan kentan ya. Bagentan bertemu membicarakan sesuatu kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. Kapan akan dilaksanakan seperti ini yang seru ya, yang paling mendebarkan ya. Prof masih terasa nggak? Sudah lama sekali apa debarnya masih. Jadi terus lanjut begitu. Setelah itu pasti akan ada nanti keluarga besar. Biasanya keluarga besar, ya keluarga besar melakukan pembicaraan juga gitu. Ya. Yang ketiga baru proses pengambilan dengan keluarga besar, dengan perjuru nikah. Karena kalau perkawinan ring Bali itu kita tidak bisa seperti apa yang disebut dengan hanya ikatan keperdataan saja. Laki perempuan selesai. Kalau yang Bali, tapi aspek sosialnya lebih kental. Keluarga kecil, keluarga besar dan masyarakat harus terlibat ketika melakukan perkawinan. Ini terkait swadharma mungkin ya dalam yang mana hukum adat Bali itu dijiwai oleh roh agama Hindu seperti itu Prof. Jadi lebih padat. Benar. Karena nanti ketika setelah melakukan perkawinan, setelah dilangsungkan perkawinan otomatis kan wenten harus mekrame desa. Ring dijo, ya. Di mana akan mekrame desa adat. Nah, itu dipentingkan adanya unsur aspek kemasyarakatan itu harus ada. Harus diketahui kan, harus diketahui. Dan balik gede dan itu pun juga berlaku bagi memadek apabila melakukan perkawinan nyeburin tadi. Patah nih ke prosesinya. Keduanya ya sama. Yang lagi satu baru cara melakukan perkawinan yang masih rahasia. Iya. Ngerorot nih yang ngerorot melaib Prof amun orang malah kawin lari, kawin melaib gitu. Ini kadang-kadang teman yang luar daerah kawin lari Bu Gong, apa itu gitu. Istilahnya kawin lari tapi sebenarnya adalah istilah Balinya adalah ngerorot. Kalau Renzika kan disebut kawin ngerorot nih kan apa? Kalau melakukan perkawinan berarti ngerorot kan begitu. Ampun ngerorot nih kan berarti ampun nganten. Nah, istilah-istilah begitu banyak sekali di bawah. Niki yang berusaha, ini Prof sebenarnya teliti sekali urusan yang begitu. Banyak sekali mendapatkan kata-kata yang unik-unik yang didapat di masyarakat itu karena tentu saja berbeda satu dengan yang lain. Jangan sampai nanti kawin lari gitu jadi berubah jadi kawin jogging gitu nih Prof. Diganti-ganti istilahnya. Repot kalau pemahamannya seperti itu. Nanti ditanya sama teman di luar negeri apa ini? Lari itu running apa running? Sambil berlari kawinnya. Betul itu. Kita running marriage. Kita semua mungkin sudah tidak asing ya karena kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu seperti ini ke swadharma kita setelah brahmacari, gerhasta jadi semua kawin, tapi masih seru sekali nih Bu Gong dan juga Prof kalau kita diskusi tentang hukum perkawinan banyak juga yang belum kita ketahui. Itu kan kalau kita berbicara ideal Prof tapi betul. Persoalan perkawinan, permasalahan perkawinan banyak
banyak sekali di masyarakat. Betul. Ketika kita memotret seperti ini, ya memang kita potret idealnya seperti apa yang kita sampaikan sekarang. Tapi ketika kita turun, Prof, banyak sekali persoalan-persoalan, kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan. Apa sekali. Itu karena yang kawin itu belum tahu tujuan perkawinan? Kita tidak tahu. Nah, itu apa seperti itu? Baik, Bu Gung, kita masih seru sekali nih perbincangan. Banyak sekali catatan-catatan yang akan yang tanyakan ke Prof dan juga Bu Gung. Tapi sekali lagi kita akan jeda dulu. Silakan dinikmati niki hidangannya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, saya Dewi Yuliati masih di Art Center di Taman Budaya Denpasar di Jalan Nusa Indah. Karena kalau saya tidak sebutkan jalannya, Prof bisa marah. Ya, Prof. Kita masih berbincang tentang hukum perkawinan, cara melangsungkan perkawinan khususnya temanya pada hari ini. Nah tadi Bu Gung sudah menjelaskan panjang lebar cara melangsungkan perkawinan. Jadi kita mau kawin harus tahu caranya Bu Gung. Tapi kalau tiang ingat-ingat dulu nggak tahu cara tapi tiba-tiba kawin. Jadi mungkin secara tidak langsung kita sudah paham sesungguhnya. Ngikuti aja orang tua kan Bu Gung. Kalau Bu Gung kan masih terasa debar-debarnya waktu mau dilamar. Semua wanita merasakan seperti ini. Tadi Bu Gung sudah jelaskan, mungkin kita serang Prof. Prof itu tadi Bu Gung jelaskan ada dua. Jadi cara bentuk perkawinannya terus dijelaskan cara melangsungkannya seperti ini. Dari dulu nih ke mantan Prof. Apa tidak ada cara lain seperti itu? Karena Prof biasanya rajin penelitian, mungkin ditemukan cara yang berbeda. Mohon penjelasannya Prof. Ya, benar seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Ratu Dewi bahwa pada dasarnya zaman sekarang ada dua cara melangsungkan perkawinan. Yang nomor satu cara mematik atau meminang. Yang kedua kawin lari atau kawin ngerorot. Kembali ke masalah penerjemahan betul. Kita nggak usah terjemahin. Kebetulan pas caranya meminang. Tapi kalau kawin ngerorot ini terjemahannya macam-macam. Ada yang mengatakan kawin lari, sehingga menimbulkan pertanyaan apa kawin sambil jalan berlari, sambil jogging. Ada yang lebih jelek dari itu lagi, melarikan gadis. Betul. Maling panaknya gitu. Kalau saya punya terjemahan sendiri, kalaupun harus diterjemahkan. Kawin ngerorot itu menurut saya itu boleh disamakan dengan kawin lari bersama. Lari bersama. Tidak kalau satu-satu lari nggak jadi kawin ya Prof. Itu di antara dua bentuk, di dua cara melangsungkan perkawinan. Kawin ngerorot itu sekarang nyaris sudah tidak laku di pasaran lalu lintas perkawinan. Lalu lintas perkawinan di bursa perkawinan. Bro. Orang sekarang memilih cara kawin memadik atau meminang. Lebih elegan kedengarannya juga ya Prof ya. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang zaman sekarang sudah lebih berhati-hati di dalam memilih calon suami atau calon istri. Sudah mulai sangat memperhatikan status sosial. Atau dalam bahasa di Bali disebut kasta itu sangat diperhatikan. Betul Prof. Jadi kalau saya bicara kasta dalam arti yang luas, status sosial. Apa yang dimaksud? Nomor satu pendidikan, nomor dua pekerjaan, nomor tiga kekayaannya. Dalam bahasa yang lain biasanya disebut guna dan gina.
gunanya apa, ijazah yang dimiliki apa, seberapa tingginya, betul. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sesudah itu sesudah punya ijazah, pekerjaannya apa? Ngapain? Rata-rata orang sekarang memilih jodoh, memperhatikan ini, sehingga kastanya, status sosialnya sederajat, gitu. Tidak nyompleng seperti ini. Itu pula lah sebabnya kenapa perkawinan sekarang lebih banyak dilakukan dengan cara memadik atau meminang. Sebab dalam posisi yang sejajar, sangat mungkin ada komunikasi yang baik antara calon suami istri, keluarga suami istri, balance masyarakat gitu. Suami istri. Balance yang zaman dulu ini kurang diperhatikan, gitu. Artinya dulu yang nomor satu cinta. Betul. Kalau orang mau kawin, tidak ada urusan dengan ijazah, tidak ada urusan dengan pekerjaan. Yang penting ada cinta kawin, sehingga statusnya bisa begini, bisa begitu, sehingga susah untuk duduk bersama membicarakan masalah perkawinan. Itu pula lah sebabnya mengapa pada zaman dulu banyak orang memilih perkawinan dorot atau lari bersama. Zaman sekarang sebaliknya, lebih banyak yang memilih kawin memadik atau kawin meminang. Karena mereka kawin pepadan. Seimbang enten balance ya. Nah, sekarang saya tambahkan persoalan bentuk perkawinan seperti yang dijelaskan Dr. Bunga tadi, kawin biasa, kawin tanah, termasuk kawin yang masih disembunyikan, yang masih kita spesialkan. Cara perkawinan itu semuanya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Sudah rip. Ya, sudah meninggi. Sudah ring-rong 3. Kita kembali ke cara perkawinan apa yang sudah meninggal dunia. Atau sudah tidak laku lagi di pasaran. Sama sekali gitu. Salah satu diantaranya kawin melegana. Kawin melegana ini kalau diterjemahkan inilah yang dimaksud kawin melarikan gadis. Ngemaling kan Prof ya. Ya, itu ngemaling itu bisa secara terang-terangan, bisa juga benar-benar memaling. Itu melegana. Walaupun perempuannya nggak mau kan Prof. Nggak ada urusan. Nah, ditanya mau atau tidak, diambil. Ya. Itu yang sekarang sudah tidak laku lagi di pasaran. Ada dua sebabnya, paling tidak. Nomor satu, karena apa? Karena memang alihkan bumi. Artinya memang alam, memang iklim, memang musim sudah tidak menghendaki lagi ada perkawinan seperti itu. Tapi Prof istilahnya tadi alikan. Susah dijelaskan. Alikan. Ya. Siapa bisa menjelaskan kenapa ada COVID? Ya. Siapa bisa menjelaskan kok tiba-tiba melandai itu? Nah, itu bagian-bagian dari proses alikan. Demikian pula halnya dengan kok sekarang tidak ada orang meleganda. Kalau dicari-cari bisa dijelaskan dari sudut HAM dan lain sebagainya. Tetapi kok bisa siap ke bumi? Iya. Sama sekali tanwentan Prof. Tidak ada lagi. Gitu. Ya. Bisa jadi juga alasan lainnya alihkan bumi ini bisa juga karena kan ini termasuk kidnapping, penculikan. Kidnap. Bisa dipidana kan? Gitu. Takut hukum nggih. Iya. Maunya melangsungkan perkawinan malah masuk penjara. Iya. Tiba-tiba masuk penjara. Berarti secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa kesadaran hukum meningkat nih. Jadi cinta tidak yang tergelitik nih Prof, takut di penjara gitu. Itu sekarang hilang. Hilang. Kemudian ada lagi yang hilang. Perkawinan adung-adungan. Dijodohkan kan Prof? Dijodohkan.
cara melangsungkan perkawinan seperti ini secara kasat mata memang hilang, tetapi realitasnya masih ada nih. Masih ada. Dan justru hal ini perlu diperhatikan, sebab seperti yang sudah disinggung tadi, kalau zaman dulu cinta itu nomor satu, seolah-olah nomor satu dan bahkan satu-satunya alasan. Ya, kalau zaman sekarang jangan, itu berbahaya. Kalau kamu hanya modal cinta, bulan kendino kering cinta. Cinta tidak bisa beli susu. Itu Bro. Itulah sebabnya yang sekarang caranya justru adung-adungan tetapi dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Ya. Kalau notaris, carikan notaris. Calon desanya sekitar. Hukum juga. Kalau penari, betul. Coba diperhatikan. Jarang yang begini, jarang yang begini, gitu. Pasti gini dia jalan. Gitu. Nah, jadi meleganang itu lenyap, adung-adungan itu dalam kata tidak disebut, realitasnya masih tapi ada. Nah, itu tambahan dari apa yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Betul. Yang kan tugasnya menjelaskan barang kuno. Barang kuno. Sejarah itu ada pada penglingsir katanya, Bugong. Patut Sekarang apalagi baik, pertanyaan Prof, ini sudah panjang lebar kita berbincang, Mungkin kita kasih kesempatan bagaimana, Prof? Niki pemirsa di rumah untuk bertanya. Niki sudah ada. Baik, kita saksikan makin, Prof. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Mayung Widianyana, Probekal Desa Keramitan. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak Profesor Windya tentang salah satu kasus yang terjadi di desa kami, yaitu di mana salah satu warga kami, di mana perempuan, anak satu-satunya dari warga warna kesatria, menikah dengan warga negara asing yang statusnya perkawinannya adalah mengikuti tradisi adat Bali, yaitu dengan tradisi agama Hindu, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana nantinya statusnya, di mana mengingat yang perempuan ini adalah anak satu-satunya dari warga kami yang dari warna ksatria, dan status bule ini adalah nyentane. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Prof. Windya tentang status nanti WNA ini, apakah bisa nantinya mengikuti warna ksatria sesuai dengan warna dari pihak perempuan? Mohon pencerahannya dari Prof. Windya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, Prof. Nike pertanyaan tadi dari Perbekal Desa Kerambitan. Jadi sebelum Prof menjawab pertanyaan dari Perbekal Desa Kerambitan, kita break dulu ya, Prof. Karena Prof udah capek ini jelaskan tadi. Terus dinikmati. Terus dinikmati dengan yang sudah tersedia. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih di hukum perkawinan dengan tema kita pada hari ini yaitu cara melangsungkan perkawinan. Nah, Prof, Nike tadi video dari Perbekal Desa Keramitan Bugong juga sudah kita saksikan. Mohon dijelaskan, Prof. Nike jawaban dari pertanyaan beliau. Kalau tidak salah dengar tadi kan ini permasalahannya antara orang bule ya, yang nyentan kepada seseorang di desa setempat. Dan nyentano kebetulan ada hubungannya dengan status. Atau dalam bahasa yang kurang enak didengar itu ada hubungannya dengan kasta. Yang ingin diketahui bagaimana statusnya, bagaimana di kemudian harinya. Ya. Karena ini kasus sebaiknya dibicarakan secara tersendiri. Supaya detail-detailnya itu bisa diketahui sebelum menjawab lebih dalam. Kemudian jawaban yang disampaikan juga bisa lebih akurat. Tetapi marilah apa yang diceritakan tadi itu kita anggap itu pertanyaan biasa. Direspon ya, dan bukan kasus. Betul. Karena pertanyaan, jawabannya ya yang umum-umum saja. Normatif gitu. Ya. Terus, Prof. Yang pertama soal bentuk perkawinan. Seperti sudah dijelaskan tadi sama Dr. Gomatu. Apabila pertanyaan tadi dikaitkan dengan penjelasan Dr. Gomatu, ini termasuk bentuk perkawinan nyentan. Dalam arti pihak laki-laki nyeburin pihak laki-laki nyeburin kepada pihak yang perempuan. Jadi kalau dilihat dari statusnya, kalau dilihat dari segi bentuknya, ini perkawinan nyentan. Karena perkawinan nyentan sekarang bagaimana status masing-masing. Betul, Prof. Dr. Gomatu Dewi juga sudah jelaskan tadi bahwa dalam perkawinan nyentan pihak perempuan yang berstatus kapuruse. Sementara pihak laki-laki berstatus sebagai perdana. Konsekuensi dari status ini, garis keturunannya nanti mengikuti garis keturunan pihak perempuan. Dalam arti pihak istri. Yang saat ini. Bukan mengikuti garis keturunan pihak laki-laki. Yang dalam hal ini bule nikah nggih, Prof. Ya, gitu. Nggak boleh, entah apa jadi itu gitu. Yang kasus tadi. Ya. Karena bentuk perkawinannya perkawinan nyentan. Lalu bagaimana halnya dengan tanggung jawab? Kalau sarjana hukum itu ngomong, tidak ada urusan apakah sarjana hukum itu namanya Wayan Windy atau Gomatu Dewi, sama saja. Nomor satu yang ditanya statusnya apa? Yang nomor dua tanggung jawabnya apa? Yang nomor tiga kewenangannya apa? Yang nomor 4 tidak boleh ngomong keras. Haknya apa? Kenapa nggak boleh keras nih, Prof? Ya, tidak perlu keras juga akan diketahui gitu. Ya, statusnya wakil dengan 2 Bugong. Sudah itu tanggung jawabnya dia tahu. Kewenangannya tahu. Tidak perlu ditanya tunjangan jabatannya berapa. Dalam perkawinan juga seperti itu. Itu kalau statusnya yang perempuan kapuruse, garis keturunannya sudah jelas, tanggung jawabnya juga jelas, kewenangan masing-masing jelas, haknya juga jelas. Jangan lupa menurut hukum adat Bali. Sampai di sini posisi saya sama dengan posisinya Perbekal Keramitan. Napi nih, Prof?
sama-sama tidak tahu apakah pasangan ini mengerti enggak Betul, dengan nggih. rangkaian status tanggung jawab dan lain Nah, sebagainya seperti ini menurut hukum adat Bali. Nggih. Itu syukur kalau mengerti, kalau tidak mengerti ini yang perlu diwaspadai. Nggih, betul. Sesudah itu sekian dan Terima kasih. Nggih, Prof. Bugong juga tadi itu yang berkecamuk di pikiran tiang waktu menyaksikan pertanyaan niki, penjelasan dari perbekal keramitan niki ya gimana nggih, apakah memang dipahami atau tidak seperti niki swadharma, swadikarinya nanti seperti apa niki. karena ini khas Bali. Nggih, khas Bali nggih. Karena jadi apa catur pariksanya sudah dipertimbangkan agar seperti ini nggih, Prof. Baik, Prof. Kita akan berikan kesempatan Bugong nggih untuk pemirsa di rumah untuk bertanya kepada kedua narasumber. Kita saksikan ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Nyoman Suda. Ada yang saya mau tanyakan tentang pernikahan yang ada di Bali. Misalnya masyarakat yang Bali yang sudah pernah kawin atau menikah sudah cerai lama. Nah, rujuk kembali. Nah, pertanyaan saya, apakah ada undang-undang yang berlaku untuk masyarakat Bali? Sukses. Baik, Bugong, niki tadi pertanyaan dari pemirsa, Prof. Jadi pertanyaannya tentang masalah perkawinan, jadi cerai dulu. Tadi Prof mengatakan dulu orang kawin modalnya cinta saja, Prof. Sekarang jangan, bahaya kata Prof. Tapi kalau tiang sendiri cinta masih nomor satu, bagaimana dengan Bugong? Lupa saya jadi menanya itu. Silakan Bugong kita jawab. Jadi dulu suami istri, kemudian cerai, mau kawin lagi kan? Dan pertanyaan pemirsa Durus Bugong. Nggih. Susema Bu Dewi, nggih. Tapi yang tadi disampaikan dari pertanyaan tadi sebenarnya sih di awal tadi Profnya sampun menyampaikan bahwa ketika ingin melakukan perkawinan ada beberapa hal penting yang harus diingat, enten Prof ya. Iya, betul. Tidak hanya berdasarkan cinta saja seperti dulu ya. Tapi ada bermacam-macam hal menjadi pertimbangan penting ketika seorang perempuan itu ingin memilih pasangannya kan gitu. Nah, berkaitan wawu sarang pertanyaan yang sudah disampaikan tadi pemirsa tadi yang ingin menjawab sedikit, mungkin nanti yang menambahkan Prof Winyo nanti. Yang pertama nikah adalah bahwa terjadi perkawinan kan antara laki dan perempuan melakukan perkawinan. Mungkin dulunya baik-baik gitu ya kondisinya, terus harmonis, tapi ujung-ujungnya akhirnya bercerai. Tentu saja ketika bercerai kan ada dampak hukum. Nah, kami karena orang hukum ini pasti akan berbicara status dulu. Benar. Ketika terjadi perceraian, statusnya kan beda nih. Ayen cara Bali ini ada status balu muani, wenten balu luh kan ya. Wenten duda, wenten janda. Enten ya, statusnya sudah tersematkan ini karena mereka sampun melakukan perceraian. Kan gitu. Dampak hukumnya apa lagi kan enten nggih. Selain status, dampak hukumnya juga terhadap anak kalau dia memiliki anak. Betul, dan enten ya. Terhadap anak, terhadap harta perkawinan. Niki tiga hal ini, status, anak, harta. Ketika terjadi perceraian. Itu memang menjadi dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian setelah tidak harmonis, kan begitu. Sudah tidak ada jalan keluar kan. Makanya perlu kalau orang Bali ini kan Bali Hindu yang terikat dengan hukum adat Bali perlu menimang-nimang dulu, karena harus berpikirkan dulu ketika melakukan perceraian, maka tiga dampak itu akibat hukum itu akan terdampak juga gitu pada diri mereka. Pantan jangan woseng bercerai, ujung-ujungnya nanti setelah mereka ribet gitu ya urusan dampak-dampaknya yang mereka dapatkan itu akhirnya udahlah rujuk lagi. Nah, itu banyak terjadi nih Bu Dewi. Banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Rujuk malih. Nah, pertanyaannya, bolehkah mereka kawin lagi dengan pasangan mereka nih sampun bercerai kan kenten? Yen
Yang kalau saya melihatnya secara umum. Betul. Kalau sifatnya kasuistis kan banyak nih. Nah tadi Prof sempat menyampaikan kalau sifatnya khusus ya, kalau sifatnya kasus gitu, memang perlu duduk bersama detail menjelaskan. Nah, ke konsultasi pawang nih ke beliau yang dari Nyo Kuning nih. Profesor Niki Pawangnya gitu. Tapi yang menjelaskan secara umum manten. Bolehkah kan gitu pertanyaan besarnya. Banyak Niki yang tidak tahu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum tidak masalah. Berarti mereka sama seperti gadis genten nge sebelumnya. Pemuda dan gadis genten nge Prof. Jadi duda dan janda itu ya seperti gadis dan pemuda gitu. Nah, truda tak bajang gitu kan. Tak bajang gitu. Walaupun istilahnya bajang truda bukan truda bajang. Walaupun pada realnya memang disematkan sudah duda dan janda. Balu muani, balu leh namanya. Balu mani balu. Nah tadi Niki Bugong tadi agak menggelitik Niki pertanyaannya. Jadi mereka rujuk kembali karena memikirkan dampak tadi, ada anak, ada warisan dan sebagainya seperti Niki. Nah kalau tiang pribadi mikirnya bukannya mereka rujuk karena cinta Niki Bugong. Iya kan? Biasanya nge. Karena dikit yang mau mengkonter beliau ini katanya sekarang jangan cinta saja bahaya gitu. Iya. Biasanya yang rujuk nih ke cinta kenapa Niki Bugong? Dibereskan dulu. Boleh enggak? Boleh enggak ya itu dulu dibereskan. Kami menyampaikan, Titiang pribadi menyampaikan boleh. Kenapa tidak? Tidak ada masalah menurut saya. Walaupun dia sudah melakukan perceraian secara resmi di pengadilan kah, sudah dampaknya sudah jalan gitu misalnya masalah harta gunung gini, masalah anak gitu ya sudah terselesaikan. Tapi ketika mungkin lambat laun setelah berpikir atau mungkin ketemu lagi gitu ya, cinta lagi mungkin cinta kedua, kawin lagi gitu, tidak ada masalah. CLBK nge, berapa neng ya CLBK? Tidak ada masalah. Dari status hukum ya mereka bisa melakukan perkawinan dan status hukumnya kembali lagi gitu. Berarti proses maling ya Bu Gong? Proses dari awal lagi ya. Kalau mau misalnya melalui proses memade gitu ya, tahapan-tahapan itu harus dilalui dumun gitu. Baru mereka melakukan proses perkawinan. Jadilah mereka keluarga lagi yang baru gitu. Yang paling senang pasti anak-anaknya nge Prof. Kalau punya anak betul nge. Wah itu dilamar yang kedua kali berarti Prof ya debar-debarnya mungkin masih sama nge. Jadi CLBK misalnya nge, cinta lama bersemi kembali gitu Prof. Asung kare. Berarti boleh nge? Boleh. Niki pemirsa. Kalau istilahnya bukan boleh, dapat. Dapat ya. Dapat melangsungkan. Dapat. Technical termnya kalau di kedituannya dapat. Di kedituannya dapat. Di kedituannya dapat nih. Jadi baik Niki pemirsa yang bertanya, mungkin Bu Gong bisa berikan salam terima kasih untuk yang bertanya. Baik Bapak pemirsa yang sudah menanyakan tadi boleh hendaknya kawin lagi gitu ya setelah melakukan perceraian, stressing Titiang ya, itu boleh. Ya, sepanjang memang itu memang keinginan dua belah pihak tidak dipaksakan lagi. Dan itu akan memulai kembali seperti awal ketika mereka melangsungkan perkawinan seperti remaja gitu. Laki dan perempuan dalam konteks yang masih remaja. Jadi kawin lagi seperti biasa. Jadi mungkin yang cerai itu dulu belum pernah pre-wedding katanya kayak Prof. Jadi sekarang kawin lagi bisa pre-wedding seperti Niko. Baik, terima kasih Niki Suksma Prof, Suksma Bu Gong sampai menjelaskan. Jadi tema kita hari ini menarik sekali, cara melangsungkan perkawinan dan di dalamnya kita sudah ulas banyak hal dan tentunya sangat berguna bagi tiang pribadi dan juga pasti bagi pemirsa di rumah. Kita akan akhiri acara kita pada hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di segmen dan topik yang berbeda Prof. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan kita akan berjumpa lagi pada acara adat Bali berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena dalam rasa syukur kita akan bahagia. Sinerti yang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.